Shalom sahabat Bible Bee Channel dimanapun Anda berada. Puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Bagaimana kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. John Maulana Siddiq, seorang Aceh asli yang dulunya adalah Muslim. Saya Islam keras, garis keras, hanya diajari secara keras. Saat ini ialah sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tiap hari hanya berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya pelayan di kota Madiun, ada yang mantan Muslim, yang pernah menjadi hajah. Saya nikahkan kemarin dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan puji Tuhan beribadah bersama dengan kami. Pada suatu saat saya ditantang, ejekan sebagai orang miskin, ejekan sebagai orang Kristen. Ya, saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong aku. Suatu ketika saya berdoa, malam saya bilang, Tuhan, apakah engkau membiarkan aku di kota Madiun seperti ini? Tentunya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya John Maulana Siddiq. Nama dari papi saya, seorang Aceh asli, yang dulunya adalah Muslim, dan mami saya berasal dari Sangihe, Tamako, dan ikut papi menjadi mu'alaf, dan mereka bertemu di Surabaya karena opa saya adalah instruktur akabri di Morok Rembangan, Surabaya, dan kakek saya, orang tua dari papi saya, adalah sopir dari almarhum Pangko Katip Sudomo di Surabaya. Dulu kami tinggal di Jalan Teluk Kumai, Komplek Angkatan Laut Surabaya. Dan saya sekolah di SD Mujahidin, Perak Barat, Jalan Perak Barat, Surabaya. Dan kegiatan saya saat ini ialah sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tiap hari hanya berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya pelayan di kota Madiun, jemaat tidak banyak. Yang penting saya melayani, saya tidak mau tarik jiwa sana sini. Yang penting saya memberitakan firman, dan orang yang menerima firman itu merasa sejahtera dan merasa diselamatkan. Karena itu tugas kami. Sebelum saya melayani, papi saya Islam keras dan melarang anak-anaknya untuk mengikuti opa dari mami, karena mereka juga, oma juga adalah ketua majelis dari Gereja Masehi Injili Sangir Talaut, Gemis, dulu di Ikan Gurami, Surabaya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, maka kami menjadi, saya sebagai kakak tertua dari seluruh bersaudara, karena mami adalah anak tertua, dan saya cucu tertua satu-satunya laki-laki, waktu itu menjadi rebutan. Nama saya dulu bukan John Maulana Siddiq. Nama saya tahu dari tante saya, kalau tidak salah, Hendrikus John William Sapa begitu. Itu sudah saya hapus. Tapi papi saya mengambil saya dari Sangir waktu itu, dan nama itu diganti menjadi John Maulana Siddiq. Semua adik-adik saya nama Muslim. Ada yang Buana Alamsyah, almarhum,
kemudian ada Tovan Purnama Sidik, Fajar Kurnia, dan lain sebagainya. Ada 8 bersaudara. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, ketika saya hidup bersama dengan papi saya tidak pernah diajari pakem di dalam Al-Quran. Karena saya menjadi rebutan waktu itu. Ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya, ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya. Ya. Jadi yang pastinya saya disekolahkan di Mujahidin pada waktu itu. Singkat cerita, ketika saya semakin dewasa, saya tahu karakter papi saya yang garis keras. Kalau mukul anak-anaknya itu seperti ajaran Sunni. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Ditampar, ditendang, di apa. Jadi hal itulah yang membuat oma saya merasa terbeban dengan doa-doanya. Karena salah satu menantu dari oma saya yang muslim hanya papi saya. Nah, ketika saya semakin beranjak dewasa, saya mulai mengenal papi saya. Saya katakan sama papi saya, kenapa kok begini? Dia bilang, kamu jangan ikut opamu. Kamu harus ikut papi. Jadi jelas sekali. Ajaran yang diajarkan itu keras sekali. Tapi saya tidak pernah diajari secara benar. Hanya diajari secara keras. Pokoknya salah sedikit dengan orang pukul. Salah sedikit dengan orang hantam. Jadi itu yang terjadi di dalam kepribadian saya setiap hari. Pada suatu ketika, mami saya dipukul oleh papi saya. Waktu itu mami saya bukan sampai seperti sekarang. Kalau sekarang kan jilbab ya. Kalau dulu pakai kebaya, pakai kerudung. Nah, itu menandakan bahwa mereka adalah muslim. Itu mami dipukul dan lari. Saya tidak tahu lari mami kemana. Karena orang tua saya dua-duanya sudah almarhum. Nah, Tuhan itu baik. Ya, nanti saya akan ceritakan. Pada saatnya disitulah saya juga ambil satu kesempatan saya lari dari rumah. Saya lari ke satu kota dan saya menjadi gelandangan. Saya ikut orang dan 5 tahun kemudian saya kirim surat bahwa saya masih hidup. Pada waktu itu saya dendam dengan papi saya. Saya akan katakan kalau dia berani pukul, saya pukul ganti. Karena saya sudah mulai menginjak dewasa, karena saya juga bekas anak jalanan. Jadi saya nggak takut. Saudara kekasih dalam Kristus, disitulah papi saya mulai melihat saya dengan kasih sayang. Saya dititipkan oleh temannya, seorang Kristen, orang Timor Rote nggak tahu Timor Sabu, Pamone, sebagai nakoda kapal pada waktu itu. Saya dititipkan menjadi volunteer di kapal itu. Kapal itu perusahaan aspal negara Bina Marga 1. Dan saya digembleng di situ. Karena di situ jarang orang mau sholat, mau ke gereja dan lain sebagainya. Karena orang-orang kapal itu cuek. Tapi puji Tuhan, ya saya bilang puji Tuhan sekarang ini, karena saya sudah di dalam Tuhan, saya digembleng di situ. Bagaimana ketika saya mulai bekerja, sekitar 3 bulan saya diangkat menjadi satu ABK yang resmi menjadi kelasi. Dari kelasi itu, saya land Singapura, Dili, Timur Timur. Dan saya mulai bisa mendekati papi saya. Ketika papi saya sakit leukemia pada tahun 79 dan tidak ada obatnya pada waktu itu. Saya dipanggil papi saya. Papi saya bilang, John, sekarang semua ada di tangan kamu.
karena kamu anak tertua. Adikmu 7, sama kamu 8, papi sama mami. Mami belum berpindah, masih menjadi mu'alaf waktu itu. Ketika saya menemui papi di rumah sakit, saya bicara dengan dia, apa yang harus saya lakukan. Dia berkata, kamu jangan boros, karena keluarga ini ada di tanganmu sekarang. Bayangkan gaji cuma 22.000. Uang layar 1 hari 500. Pulang pergi 10 hari, Surabaya Tim 5.000. Muat sapi pulang, premi cuma 15.000. Jadi nggak sampai 50.000. Saudara, ketika saya dari tim mau kembali ke Surabaya dengan memuat memuat tentara dari Sumatera, disitulah ada kabar bahwa papi saya meninggal. Saya tidak tahu kok bisa meninggal, karena sakitnya leukemia itu juga sakit yang jarang pada saat itu, tidak ada obatnya. Yang anehnya, ketika saya kapal sandar di Surabaya, saya disuruh pulang oleh kapten, kamu pulang saja dulu. Di rumah membutuhkan kamu, hanya itu saja. Ketika saya pulang, rumah kosong. Ternyata semua diungsikan di adik iparnya mami yang juga seorang nakoda kapal. Sanger juga, Komprius Harinda, seorang kapten kapal yang cukup tangguh. Dan beliaulah yang menginjili papi saya. Sebelum meninggal dia bercerita, saya perkenalkan Yesus sama papimu. Yang pertama malu-malu. Yang dahulunya selalu ditawarkan, ayo kenal Yesus. Ayo kenal Yesus. Dan dulu sebelum papi sakit dan saya pernah ditawari kalau bisa saya dibaptis sama papi. Kemudian kami berdua sama papi dijahitkan jas oleh om saya yang iparnya mami yang nakoda kapal ini. Ternyata jas untuk papi itu adalah jas yang dipakai setelah dibaptis, beliau meninggal. Jadi 3 hari sebelum dibaptis, papi itu meninggal. Dan sebelum dibaptis, dia berkata kepada mami saya, semua peralatan sholat, baik songkok, baik tikar sajadah, baik baju koko, baik sarung, ya, dikirim ke Aceh. Dan kemudian papi saya meninggal, saya diperlihatkan foto-fotonya. Itu dikubur secara Kristen. Dan itu yang membuat keluarga di Aceh semua geram. Tapi saya mau bilang apa? Saya sendiri belum dibaptis. Saya sendiri belum berpindah waktu itu. Dan masih bimbang. Saya pikir ya sudah. Saya mau dihujat apapun, mau dikatakan apapun, terserah. Saya bilang sama mami sabar. Mami harus terima semua ini. Lambat laun semakin berjalan. Saya bimbang menjadi seorang pelaut. Mencari masa depan untuk adik-adik saya itu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memelihara mami dan adik-adik saya. Pada saatnya, tiap saya pulang berlayar, ada persekutuan doa di rumah. Kalau orang dulu bilang beston. Tiap saya pulang selalu tepuk tangan. Selalu menyembah.
saya berdiam diri. Jadi kalau saya pulang berlayar itu kapal sandar pasti mabuk. Karena kita sebelum turun pasti, ya tahulah orang kapal. Saudaraku, Mami berdoa buat saya. Mami berdoa buat anak-anaknya yang lain. Ya, dahulu Oma berdoa buat cucunya yang laki-laki, buat anak-anaknya yang laki-laki. Semua jadi pelayan Tuhan. Om saya yang di Banyuwangi, adiknya Mami, baik om saya yang di Bekasi, Jati Bening, Riko Manansang, itu adiknya Mami paling bungsu. Baik juga adik saya, yang lain ada di Denpasar melayani. Semua melayani. Tapi sayang, yang dibawa ke Medan itu dijadikan mu'alaf oleh kakek saya. Karena dia melihat papi saya meninggal dan dikuburkan secara Kristen. Saya tanya adik saya, 25 tahun tidak bertemu, saya bilang, bagaimana kamu? Saya sudah Islam, Kak. Oh ya sudah. Saya katakan Islam, yang penting kau punya hati Yesus. Jadi saya kalau ketemu dia di telepon, saya berteriak takbir. Dia jawab Allahu Akbar. Saya bilang haleluya. Jadi kami tidak pernah tersinggung, walaupun kami mengucapkan itu, tetapi kami tetap rukun dan luar biasa. Semakin berjalan terus. Setiap saya pulang, tadi saya katakan, ada saja persekutuan doa setiap saya pulang. Pada suatu saat, saya jaga, besoknya pray, saya istirahat di rumah. Nggak taunya jam 2 sore, itu ada doa pergumulan di rumah. Saya terusik, saya bangun. Saya keluar pelan-pelan. Kaki saya dipegang oleh Mami. Duduk, ikut berdoa. Saya pikir Mami ini apa-apaan ini. Ya sudah, saya ikut duduk. Kok merasa enak, merasa nyaman. Walaupun saya buta firman Tuhan. Walaupun saya buta tentang Beston. Karena itu acaranya Mami. Dan di situ ada seorang hamba Tuhan perempuan. Dan puji Tuhan, beliau sekarang menjadi istri saya. Oleh karena istri saya itulah, saya bisa juga ikut melayani. Dan saudara kekasih dalam Kristus, lambat laun, mulai terjadi hal yang luar biasa di dalam pribadi saya. Saya mulai berkata, seandainya saya punya istri seorang pendeta, alangkah bahagianya saya. Tapi saya kan Muslim. Tapi saya bilang lagi dalam hati saya, bagaimana ya bisa punya seorang istri, sedangkan gaji saya tidak cukup. Belum saya membiayai adik-adik saya, dan lain sebagainya. Saya mulai adakan pendekatan. Dan semua hamba-hamba Tuhan mendukung saya dari teman-temannya. Saya diinjili dan lain sebagainya. Ketika tiba saatnya, saya mulai dekat dengan para hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, saya coba belajar puasa menanyakan masa depan saya kepada Tuhan. Jika Yesus engkau ada, jika Yesus engkau nyata, jika Yesus engkau hidup, tunjukkan dirimu kepadaku. Selalu tiap hari saya berkata itu. Pada saatnya, suatu saat
saya dinasihati oleh seorang hamba Tuhan, coba kamu belajar puasa. Tanya, kalau di Muslim adalah sholat istiqoroh atau bertanya kepada Allah. Pada saat itu saya berdoa, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Aku mau masa depanku nyata. Semakin saya dekat, semakin saya mengikuti persekutuan. Tiba saatnya, ketika kapal berlayar dari Surabaya menuju Makassar, saya jaga bersama dengan Mu'alim 3, 8-12. Jam 12, saya istirahat jam 1. Saya belum makan, saya belum buka puasa, karena buka puasa saya jam 3 sore. Saya terus bertanya, jika engkau ada, tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu Tuhan. Saya tiba-tiba melamun itu terus, namanya kena angin laut. Ya, saya tertidur ayam. Kayak tertidur ayam. Jadi saya tertidur sejenak. Saya melihat di buritan itu langit yang biru terang, cuaca yang sama, waktu yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama. Jadi nyata kayak melihat terjadi pada saat itu. Muncul sesosok jubah putih. Jubah putih itu rambutnya sekian. Dan wajahnya yang bercahaya. Karena saya bertanya, jika engkau ada, tunjukkan dirimu. Karena aku ingin masa depanku nyata. Dia timbul di langit itu. Kemudian dia julurkan tangan yang bekas lubang terpaku. Luka terpaku itu. Dia katakan, kedua tangan itu dia katakan, masa depanmu ada di tanganku. Seketika itu juga hilang. Saya terbangun. Saya bilang, waduh, kayak Yesus ya itu tadi ya. Saya beranggapan begitu. Kayak Yesus tadi itu ya. Kok bekas terpaku ya. Aneh. Lembut sekali suaranya. Indah sekali suaranya. Tapi saya nggak ngeh kenapa dia bilang masa depanmu ada di tanganku. Saudaraku kekasih dalam Kristus. Ketika saya pulang jaga 12-4 dari Makassar menuju Surabaya. Saya jaga dengan Mu'alim 2. Nah, kami ini, Mu'alim 2 ini adalah seorang Nasrani asal Kepulauan Rote, Markus Nepa. Saya bercerita sama beliau. Saya mendapat mimpi ini. Nah, beliau kan tahu bandelnya saya, nakalnya saya. Beliau bilang, mana mungkin kau dapat lihat itu. Kau bukan orang suci, katanya. Ya, saya diam. Saya tetap berkata, saya lihat. Jam sekian, waktu yang sama, cuaca yang sama. Dalam keadaan kapal yang berjalan yang sama. Wah, dia bilang. Nah, ketika malam saya jaga sama dia, saya pegang kemudi. Tiba-tiba saya mengucapkan bahasa lidah. Ora pakaya sana mataku rala. Ini Mu'alim 2 lihat saya, tapi saya tidak sadar. Dia bilang, kamu bicara apa? Saya tidak bicara apa-apa, saya bilang. Tadi itu, tidak tahu. Saya bilang. Selang 15 menit, saya ucapkan lagi itu lebih keras. Sambil memegang kemudi. Itu dia bilang, ini, tunggu dulu, saya pikir dulu. Ketika saya mulai tahu, ingat, ini ada di dalam bestonnya mami saya. Dia bilang, mana mungkin? Iya, kalau tidak percaya datang aja. Besok, nanti kalau sampai Surabaya, saya bilang. Betul ya? Iya, datang saja, saya bilang.
Saudara, ternyata itu bahasa lidah yang saya terima tanpa penumpangan tangan dari siapapun. Saya nyampe, saya minta tolong dibaptis. Setelah dibaptis, saya bilang sama mualim 2, kapan kita bisa ke persekutuan doa? Dia bilang, malam ini ada nggak? Ada. Ya, saya tunggu. Kebetulan persekutuan doa itu ada di Perak Barat, di keluarga Manado, Vence Hitam. Saya bilang ini, ayo kita masuk doa malam. Dan beliau juga dijamah, mualim 2 ini. Luar biasa Tuhan itu. Mulai satu persatu keluarganya mulai diajak juga. Mungkin saya pikir, apakah saya menjadi saluran berkat ya? Nah, saudaraku. Tapi sebelum kami turun dari kapal, waktu saya jaga di kapal sama mualim 2, kapal sandal, saya hanya merenung begitu dahsyatnya Tuhan. Kok bisa, saya bilang. Kok bisa ya saya berkata-kata seperti itu? Kok bisa ya, kok bisa? Tiba-tiba ada alunan suatu paduan suara yang bermazmur di dalam bahasa roh. Begini dia, saya masih ingat itu. Oranata kanana munina yasana muti kirala mau. Uriralaya nama mau. Uriralaya nama. Saya cari suara itu. Dari Palka 2 sampai Buritan. Setelah sampai Buritan, suara itu redup, mulai hilang. Mualim 2 bilang, kau dari mana? Dari Buritan. Ada apa? Saya mendengar paduan suara yang indah. Masa? Ya. Jadi saya merasakan itu dengan luar biasa. Saya rasanya tiap hari mau menangis ketika saya minta dibaptis. Saya mungkin Pak, teman-teman di Miracle TV, sahabat-sahabatku, baik Pak Franky, bagaimana cinta mula-mula. Saya sama kapten kapal Malumbot orang Sangir. Ketika kami menghadapi gelombang besar, mau nyampe di Makassar, kira-kira 12 jam lagi. Saya bersaksi kepada Kapten Malumbot, Cap, nanti malam ini sudah selesai ombak. Dia bilang, ngana ini persis tahu-tahu saja. Kalau enggak percaya nanti Cap, lihat saja. Boleh ngana perkataan. Iya Cap, nanti lihat saja. Betul saudara. Jam 10 malam itu reda. Jadi banyak hal di kapal. Setiap perkataan saya menjadi suatu kenyataan. Terjadi dalam kasih yang semurah setelah saya dibaptis. Saudara kekasih dalam Kristus. Mami saya juga heran lihat saya. Akhirnya seorang perempuan hamba Tuhan ini saya dekati. Tiap pulang saya antar. Tiap pulang saya antar. Saudara, saya memberanikan diri untuk melamar dia. Maukah kamu menikah dengan saya? Gara-gara mau menikah itu saya ketinggalan kapal. Dan saya dipecat dari kapal. Saudaraku, yang saya alami, diajak melayani dengan calon istri saya dari kampung ke kampung di Surabaya. Dan saya menikmati itu sampai kami menikah. Saya kira jadi pendeta itu enak. Ternyata banyak tantangannya. Tapi indah. Bisa menangis, bisa tertawa. Ya, luar biasa. Sampai detik ini pun saya masuk kota Madiun penuh dengan tantangan. Makanya saya bilang saya belajar. Saya punya anak 3 ketika saya menikah.
banyak masalah. Rasa-rasa ingin meninggalkan Tuhan lagi. Rasa-rasa tidak sanggup lagi. Ketika saya lemah, saya mulai didatangi teman-teman yang selalu bicara, ayo melayani kembali. Saudaraku, di Madiun tidak gampang. Di Madiun ini penuh dengan kuasa kegelapan. Kalau saudara mau tahu artinya Madiun atau Mediun. Medi artinya setan. Yun artinya berayun-ayun. Setan yang berayun-ayun. Itu ada pusatnya di satu pendopo. Jadi waktu saya datang ke sini, saya tanya arti itu. Nah, tidak gampang di kota Madiun. Saya hanya bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada suatu saat saya ditantang. Begini nih, suka memuliakan diri. Pada saat saya ditantang, saya katakan, ya sudah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya ingin Tuhan yang berkarya. Ejekan sebagai orang miskin. Ejekan sebagai orang Kristen. Ya, saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong aku. Suatu ketika saya berdoa. Malam saya bilang, Tuhan, apakah Engkau membiarkan aku di kota Madiun seperti ini? Ketika saya berdoa, malam saya bermimpi. Saya naik sepeda motor, padahal saya belum punya sepeda motor. Tiba-tiba lampu itu mati dan gelap gulita. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya tangking dalam nama Yesus. Kemudian terjadilah satu hal. Terbukalah itu seperti panggung yang ada layarnya terbuka. Di situ penuh orang paduan suara. Dan disitulah Tuhan buka pelayanan saya. Sekalipun saya tidak banyak jemaat. Karena saya tahu, saya tidak mau tarik-tarikan jemaat. Itu anti bagi saya. Sampai detik ini. Termasuk saya adalah member Full Gospel di Madiun. Saya anti menarik jemaat gereja lain. Yang terbuang, kalau mau ikut saya ambil. Dan disinilah saya bertemu dengan orang-orang itu. Ada yang mantan muslim, yang pernah menjadi hajah. Saya nikahkan kemarin dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan puji Tuhan beribadah bersama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak bisa panjang lebar, saya rasanya mau menangis. Menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Seperti yang Bung Frank tadi katakan, janganlah khawatir akan hidup. Apa yang tidak kamu makan, apa yang tidak kamu minum, dan apa yang tidak kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Satu hal, saya ingin melayani bukan oleh karena duit, melayani bukan oleh karena uang, tapi melayani bicara tentang hati, melayani bicara tentang kerelaan. Saya belajar, sekalipun banyak sikutan-sikutan sesama hamba Tuhan, tapi saya belajar. Karena tujuan saya surga. Jangan kita mengandalkan, oh saya kuat, saya bisa. Tidak. Tuhan lihat hati seperti Daud. Mau melayani. Itulah saya di kota Madiun. Jemaat saya tidak banyak. Cuma 25 orang.
Saya hanya ingin membawa mereka saya pertunangkan kepada Kristus. Kalau saya mau sudah dari dulu jemaat banyak. Tapi saya tidak mau berantem dengan sesama hamba Tuhan. Saya hanya ingin bersahabat. Saya hanya ingin melakukan kasih itu supaya betul-betul dinyatakan di dalam hidup saya. Dan hanya ini yang saya bisa sampaikan. Papi saya sudah dipanggil Tuhan dengan menyerahkan diri. Mami saya dari mualaf kembali menyerahkan diri kepada Kristus. Dan puji Tuhan, dia minta sebelum meninggal, tinggal bersama dengan saya di Madiun dan meninggal di Madiun. Ini yang saya berbahagia. Berbahagia. Anak-anak saya 3, cucu saya 3, semua dipelihara oleh Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak saya, kalau kamu bisa menjadi yang terbaik, bisa saat ini berkeluarga dengan baik, bisa yang saat ini yang sudah ada sarjana, bukan oleh karena kekuatanmu dan kekuatannya Papi, tapi oleh karena Tuhan mencintai keluarga kita. Jadi saran saya, hanya saya inginkan, mari kita bergandengan tangan, bawa jiwa-jiwa itu dijadikan mempelai, karena itu mereka milik Kristus, bukan milik kita. Dan Kristus Yesus milik memberkati. Allah.